Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau cerita-cerita yang kita dengar waktu kecil itu bukan cuma pengantar tidur, tapi jangan-jangan itu adalah alat paling ampuh buat ngebentuk siapa diri kita. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sebuah kisah kuno bisa ngasih pelajaran yang relevan banget soal membangun karakter di zaman modern. Jadi, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Cerita itu cuma hiburan aja atau sebetulnya itu adalah cetak biru yang nentuin kita jadi orang seperti apa? Coba deh ingat-ingat lagi, cerita apa sih yang paling nempel di kepala kamu? Dan gimana cerita itu ngaruh ke hidup kamu sampai sekarang? Oke, kita dalamin lagi ya. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya metode kisah Qur'ani. Ini bukan sekedar dongeng loh, ini tuh sebuah teknik pendidikan yang emang disengaja. Jadi Al-Quran pakai kisah-kisah nyata dari sejarah buat nanamin pelajaran mendalam soal kehidupan dan akhlak. Ini metode belajar lewat cerita yang udah teruji ribuan tahun. Dan kalau ngomongin soal ini, gak ada contoh yang lebih kuat dari kisahnya Nabi Yusuf. Kita bakal mulai dari titik nolnya. Sebuah momen yang kelihatannya cuma mimpi, tapi ternyata itu adalah sebuah visi yang bakal membentuk seluruh jalan hidupnya. Semuanya berawal dari sini. Seorang anak laki-laki, masih muda banget, mimpi. Dia lihat ada 11 bintang, matahari, sama bulan, semuanya sujud ke dia. Menurut ahli tafsir klasik seperti Ibnu Katsir, ini bukan mimpi bunga tidur biasa. Ini tuh petanda dari Tuhan, semacam bocoran atau blueprint ilahi yang nunjukin takdir besarnya di masa depan. Nah, ini nih yang menarik banget. Mimpi ini jadi semacam pendidikan berbasis visi. Mimpi ini ngasih dia sebuah blueprint ilahiyah, semacam peta jalan dari Tuhan yang jadi kompas moral dan sumber motivasinya. Visi inilah yang bikin dia kuat buat ngelewatin semua kesulitan yang bakal datang. Dan tentu aja, ini juga nunjukin betapa krusialnya peran orang tua yang bijak dalam ngebimbing visi seorang anak. Punya visi, itu penting, jelas. Tapi, visi aja nggak cukup. Visi itu harus diuji, harus ditempa. Sekarang, yuk kita lihat gimana justru cobaan-cobaan dalam hidup Yusuf itu bukan jadi penghalang, tapi malah jadi alat buat ngebentuk jiwanya. Disinilah kita ketemu sama satu konsep keren dari cendekiawan Said Qutb, namanya tarbiyah ruhiyah, yang artinya pembinaan jiwa. Biar gampang, anggap aja ini kayak nge-gym buat jiwa. Setiap kesulitan yang dihadapi Yusuf itu bukan hukuman, tapi sesi latihan, bagian dari kurikulum ilahi yang khusus dirancang buat bikin dia jadi pribadi yang kuat, tangguh, dan matang secara spiritual. Dan ini nunjukin dengan jelas gimana satu kisah yang sama bisa punya lapisan makna yang berbeda. Ibnu Katsir, yang mewakili pandangan klasik, ngelihat kisah ini sebagai contoh moral dan bukti kenabian. Sementara Said Qutb, dengan kacamata yang lebih kekinian, ngelihatnya sebagai proses pelatihan spiritual yang sistematis, di mana setiap kejadian itu bukan kebetulan, tapi emang dirancang buat menempa karakter. Jadi, pelatihannya kayak gimana sih? Oke, kita ikutin perjalanannya. Pertama, pengkhianatan. Bayangin, dibuang ke sumur sama saudaranya sendiri. Ini ujian keimanan paling dasar. Kedua, godaan. Dihadapkan pada fitnah di rumah seorang pembesar. Ini ujian integritas. Dan yang ketiga, penjara. Mendekam bertahun-tahun karena kejahatan yang nggak dia lakukan. Ini ujian kesabaran tingkat dewa. Jadi, poin krusialnya apa? Dari api cobaan inilah lahir karakter yang sekuat baja. Setiap ujian itu ngebentuk sebuah sifat mulia. Yusuf jadi punya kejujuran, kesabaran yang luar biasa, iman yang kokoh, pengendalian diri, dan rasa tanggung jawab. Sifat-sifat ini tuh bukan gratisan dari lahir, tapi hasil tempaan dari proses tarbiyah ruhiyah itu tadi. Tapi, semua latihan, semua tempaan karakter itu, semuanya bakal diuji di satu momen puncak, momen penentuan. Ujian yang paling berat sekaligus yang paling mulia, yaitu pengampunan. Coba deh bayangin situasinya. Yusuf sekarang ada di puncak kekuasaan. Tiba-tiba, saudara-saudara yang dulu ngebuang dia datang, ngemis minta bantuan dalam kondisi lemah dan nggak berdaya. Semua kartu ada di tangan Yusuf. Kalau mau balas dendam, gampang banget. Dan jujur aja, itu pilihan yang paling manusiawi kan? Tapi apa yang dia pilih? Dengan kebesaran jiwa hasil tempaan bertahun-tahun itu, dia berkata, "Tidak ada celaan atasmu hari ini. Semoga Allah mengampunimu." Wow, ini bukan sekadar kata-kata loh, ini adalah puncak dari seluruh perjalanan tarbiyah ruhiyahnya. Bukti nyata kalau jiwanya udah benar-benar lulus dari semua ujian. Jadi apa nih intinya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Yuk kita rangkum pelajaran-pelajaran utamanya, dan kita lihat gimana satu kisah kuno ini bisa jadi semacam kerangka pendidikan yang utuh.
Berdasarkan sumber riset yang kita ulas, kisah Qur'ani itu punya setidaknya 4 fungsi pendidikan. Pertama, fungsi afektif, yang gunanya buat nyentuh hati dan emosi kita. Kedua, sebagai pembangun karakter, buat nanamin nilai-nilai moral kayak sabar dan jujur. Ketiga, jadi panutan atau uswah hasanah, ngasih kita contoh ideal buat diikuti. Dan keempat, sebagai pelajaran hidup atau ibrah, yang ngasih kita hikmah mendalam buat direnungkan. Dengan kata lain, satu kisah ini aja udah jadi model pendidikan yang lengkap banget, yang holistik. Jadi dia nggak cuma ngajarin pikiran, tapi juga ngedidik hati, ngebentuk perilaku, dan ngasih kita kebijaksanaan buat ngejalanin hidup. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, buat kamu. Kalau sebuah kisah dari ribuan tahun lalu punya kekuatan sedahsyat ini buat ngebentuk seseorang, pertanyaan pentingnya sekarang adalah, kisah apa yang saat ini sedang kamu jalani? Dan karakter seperti apa yang sedang terbentuk dari kisah hidupmu itu? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.